Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita hari ini akan membahas tentang daerah asal alami atau natural domain, ya, dari suatu fungsi. Jika daerah asal dari suatu fungsi itu tidak atau belum diketahui, nah, maka diambil daerah asalnya adalah himpunan semua bilangan real yang mungkin. Sedemikian sehingga daerah hasilnya nanti juga merupakan bilangan real. Daerah asal yang ditentukan dengan cara yang seperti itu disebut daerah asal alami. Jadi contohnya seperti ini. Saya memiliki fungsi linier, ya. Misalkan 3x ditambahkan 1. Daerah asal alami atau natural domain untuk fungsi linear saya ini itu apa? Nah, jadi kita ambil semua bilangan real. Nah, jadi x di mana x elemen bilangan real. Nah, sehingga nanti range-nya juga merupakan bilangan real seperti itu, ya. Tapi kita saat ini membahasnya hanya daerah asal alaminya saja atau natural domainnya. Oke. Nah, yang berikutnya contoh, saya memiliki fungsi kuadrat, ya. Misalkan x kuadrat ditambahkan 3x ditambahkan 2. Nah, bagaimana daerah asal alami untuk fungsi kuadrat? Seperti ini. Nah, berarti x juga elemen bilangan real, ya. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang, ya, saya punya fungsi dalam bentuk akar seperti ini, ya. Kita kan sudah punya ini, ya. Saya berikan fungsi yang bentuk akar, ya, seperti ini. Bagaimana kalau kita menentukan daerah asal alami atau natural domain dari fungsi yang berbentuk akar? Nah, kita harus ingat syaratnya bentuk akar agar terdefinisi atau ada adalah di dalam bentuk akarnya harus tidak negatif, ya, tidak boleh negatif. Nah, sehingga kita bisa tuliskan syaratnya adalah 4x ditambahkan 2 tidak negatif, berarti lebih besar sama dengan 0. Sehingga 4x nya lebih besar sama dengan negatif 2, x nya lebih besar sama dengan negatif setengah. Oke, berarti kita miliki domain untuk contoh ketiga x di mana x nya lebih besar sama dengan negatif setengah untuk x elemen bilangan real seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat, ya. Contoh keempat, kalau misalkan saya memiliki fungsinya berbentuk pecahan, ya. Saya memiliki fungsinya berbentuk pecahan seperti ini. Kita ingat kalau kita memiliki bentuk pecahan, agar terdefinisi, ya, pecahan itu agar terdefinisi atau ada, maka penyebutnya tidak boleh 0. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini penyebutnya tidak boleh 0. Berarti 4x dikurangi 12 tidak sama dengan 0, ya. Jadi 4x tidak sama dengan 3, x-nya tidak sama 4x tidak sama dengan 12, ya. X-nya tidak sama dengan 3. Oke. Sehingga kita dapatkan domainnya ketika bentuk pecahan x-nya tidak sama dengan 3, ya, untuk contoh 4. Ya, jadi diperhatikan baik-baik dari 4 contoh yang sudah ada dulu, ya. Ketika bentuk fungsinya adalah bisa linear atau fungsi kuadrat, ya, seperti ini. Nah, domainnya, natural domainnya adalah semua x adalah elemen bilangan real, ya. Kemudian ketika bentuk akar harus dipahami dalam akar tidak boleh negatif. Nah, maka
yang di sini dalam akarnya adalah 4x tambahkan 2 ya, tidak boleh negatif, berarti harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Ketika kita mendapatkan bentuk pecahan, ingat dalam pecahan penyebut ya, agar pecahan itu dapat terdefinisi atau ada, penyebutnya tidak boleh 0 ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Kalau di sini saya memiliki fungsi negatif 2 per akar dari x kuadrat ditambahkan 3x ditambahkan 2. Oke. Kalau kita memiliki bentuk ini ya, fungsi seperti ini, lihat ini pertama kali kita lihat adalah bentuknya pecahan toh ya. Oke. Kalau bentuk pecahan berarti syaratnya adalah penyebutnya, berarti ya penyebutnya x kuadrat tambahkan 3x ditambahkan 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Itu dulu ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah sekarang kalian bisa lihat juga penyebutnya adalah dalam bentuk akar. Nah sehingga karena penyebutnya dalam bentuk akar, dalam akar ini tidak boleh bernilai negatif. Berarti sehingga x kuadrat ditambahkan 3x ditambahkan 2 harus lebih besar sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah sekarang kalian bisa lihat, nah yang pertama syaratnya adalah akarnya tidak boleh bernilai 0 ya, karena bentuk akarnya ini terletak di bagian penyebut. Yang kedua, di dalam bentuk akar tidak boleh negatif ya. Nah karena ini tidak sama dengan 0 dan ini adalah lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa ambil kesimpulan syaratnya adalah x kuadrat ditambahkan 3x ditambahkan 2 lebih besar dari 0 ya, karena kan 0 tidak termasuk ya di sini ya, terlihat ya, 0-nya kan tidak termasuk. Oke, kan tidak boleh sama dengan 0, maka kita miliki syaratnya itu adalah yang ini. Oke. Nah, berarti ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita bisa faktorkan, ini x ditambahkan 2 x ditambahkan 1 lebih besar daripada 0. Oke, berarti kita miliki pembuat 0-nya x ini sama dengan negatif 2 atau x nya sama dengan negatif 1. Kita letakkan di garis bilangan, ini negatif 2 negatif 1, intervalnya terbuka ya. Kita lakukan uji titik ya, uji titik. Mau ambil x nya 0 boleh ya, 0 kan berarti di sini ya. Nah, lakukan uji titik lagi, x nya 0 dimasukkan berarti positif ya, kan 2 dikalikan 1 hasilnya kan bilang positif, berarti daerah sini yang positif. Setelah melewati ini negatif, ini positif. Nah yang diminta sekarang adalah yang positif, lihat tandanya ya, yang ini. Oke, nah sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan domain ya, natural domain daerah asal alami untuk fungsi yang contoh 5 ini adalah x, di mana x nya lebih kecil dari negatif 2 atau x nya lebih besar dari negatif 1, di mana x nya elemen bilangan real, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ke-6 ya, contoh selanjutnya. Nah jadi tadi ada kendala teknis, baterainya habis ternyata, jadi ada yang tidak terekam. Oke, kita bahas sekarang untuk contoh yang ke-6 ya. Oke, contoh yang ke-6 ini misalkan saya punya fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4 dibagi per x ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang kalian bisa lihat bentuk contoh ke-6 ini fungsinya adalah bentuk pecahan ya. Berarti kalau bentuk pecahan syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, dan ini juga bisa dilihat penyebutnya adalah bentuknya dalam bentuk akar. Nah ini seperti berarti contoh mirip dengan contoh 5 ya. Berarti syarat untuk yang ini adalah x nya lebih besar dari 0 ya kan. X nya tidak boleh sama dengan 0 ya kan, lebih besar dari 0 kan berarti kan tidak sama dengan 0 ya. Dan di dalam bentuk akar tidak boleh negatif
ya kan, tidak boleh negatif, berarti bisa 0 atau positif. Nah tapi karena penyebutnya tidak boleh 0, maka X-nya lebih besar dari 0, seperti itu. Oke, nah ini saya bisa bilang ini adalah syarat yang pertama. Nah kalau mau dibuatkan garis bilangannya seperti ini. Ini yang berikutnya, nah, ada syarat yang kedua. Nah, untuk syarat yang kedua ini kita bisa lihat pembilangnya ini dalam bentuk akar itu ya. Dalam bentuk akar berarti di dalam bentuk akar itu tidak boleh bernilai negatif ya, agar bentuk akarnya itu dapat terdefinisi ya. Oke, berarti X kuadrat dikurangi 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah dari sini kita bisa faktorkan, berarti X ditambahkan 2 dikalikan X dikurangi 2 lebih besar dari 0 ya, itu ya. Kita miliki pembuat nolnya, X nya sama dengan negatif 2 atau X nya sama dengan 2. Kita bisa gambarkan garis bilangannya seperti ini, negatif 2, ini 2, intervalnya tertutup ya. Kita bisa lakukan uji titik ya, uji titik. Oke, kalau uji titik saya ambil X nya 0 di sini. Ketika X nya 0 maka hasilnya negatif, ini positif, ini positif. Diminta yang lebih besar sama dengan 0, diminta yang positif. Oke ya, ini adalah syarat kedua. Saya tadi punya juga syarat pertama seperti ini. Nah sekarang yang dilakukan adalah kita mencari irisannya ya. Irisannya berarti bisa terlihat yang bagian sini. Nah jadi kita bisa tuliskan domain dari fungsi f ini adalah x, di mana X nya lebih besar sama dengan 2, X nya elemen bilangan real, seperti ini ya. Sekarang saya berikan contoh yang ke-7 ya, contoh ke-7 atau contoh yang terakhir ya untuk pembahasan kita. Saya punya fx adalah akar dari X kuadrat dikurangi 4 per X ya. Tolong dilihat ya perbedaan contoh 6 dan contoh 7 ya. Fungsi yang di contoh 6, akar dari X kuadrat dikurangi 4 per akar X tidak sama dengan fungsi yang di nomor 7 ya. Ini adalah akar dari X kuadrat dikurangi 4 per X ya, itu berbeda ya. Jadi jangan disamakan ya, ini berbeda. Oke, nah sekarang kita bisa lihat untuk contoh 7 ini adalah fungsinya berbentuk akar ya. Bentuknya akar berarti kita bisa tahu kalau bentuk akar, di dalam bentuk akar syaratnya tidak boleh negatif ya, berarti X kuadrat dikurangi 4 per X harus lebih besar sama dengan 0, kan seperti itu loh ya. Nah sekarang ini syaratnya ini berbentuk pecahan ya kan, bentuknya pecahan, maka kita bisa tahu kalau bentuk pecahan di sini X nya tidak boleh sama dengan 0 ya, agar dapat terdefinisi toh ya. Oke, di sini saya punya pembuat 0 adalah X kuadrat dikurangi 4 ya, berarti kita faktorkan, berarti X nya sama dengan negatif 2 atau X nya sama dengan 2. Oke ya, kita punya harga kutub di sini, ini harga kutubnya X nya sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang kita lakukan adalah kita letakkan pembuat 0 dan harga kutub di garis bilangannya. Oke, ada negatif 2, ada 2, ada 0. Nah sekarang bisa dilihat negatif 2 dan 2 intervalnya adalah tertutup ya. Oke, untuk 0 intervalnya terbuka. Alasannya adalah ini ya, X nya kan tidak boleh sama dengan 0 ya, jadi ini terbuka. Mau di titik boleh ya, saya ambil misalnya X nya 10, X nya 10 berarti di sini ya. Ketika X nya 10 maka 100 dikurangi 4 per 10 ya, berarti bilangannya positif ya. Berarti di sini positif, ini nanti negatif, ini positif, ini negatif. Nah yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan 0 ya, yang lebih besar ini ya, yang positif berarti yang ini dan daerah yang ini. Oke, sehingga kita bisa dapatkan domain untuk fungsi contoh 7 adalah X, di mana negatif 2 lebih kecil sama dengan X ya, ini intervalnya tertutup loh ya, lebih kecil dari 0 atau X nya lebih besar sama dengan 2, X nya elemen bilangan real, seperti itu.
Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang daerah asal alami atau natural domain. Silakan dipahami baik-baik ya, jadi agar dapat mengerjakan latihan soalnya nanti dengan maksimal juga. Berarti saat ini saatnya berlatih. Bila masih ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi guru pengajar masing-masing ya. Dan tetap bersemangat.